Wadidaw. Halo Leo, berjumpa kembali dengan marga anime di sini. One Piece chapter 1141 kembali hadir bersama kita semua dengan judul chapter Wanita yang Lebih Tua. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjut berlayar. Dimulai dengan menampilkan lanjutan cover story perjalanan Yamato volume ke-27. Ulti menyaksikan anak buah Hushu menghajar Pac-One. Dalam cover story ini memperlihatkan Hushu memerintahkan bawahannya untuk menghajar Pac-One. Sementara itu Ulti hanya bisa marah kepada Hushu karena mereka telah menyakiti Pac-One. Wadidaw, menarik. Seperti yang disebutkan Ulti dalam cover sebelumnya, bahwa dia akan menghajar Hushu kalau sampai Pac-One terluka. Melihat kondisi saat ini, Ulti masih dalam keadaan terikat. Marga anime berpikir mungkin di cover selanjutnya, Yamato akan muncul untuk membebaskan Ulti, hingga akhirnya Ulti terbebas dan menghajar Hushu karena telah menyakiti Pac-One. Kehadiran Yamato di cover selanjutnya sangat dinanti, karena kita mungkin akan mendapatkan informasi mengenai sisa-sisa bajak laut Kaido yang berada di negeri Wano Kuni, dan alasan kenapa Ulti dan Pac-One melakukan pemberontakan. Menarik ditunggu. Kemudian cerita One Piece chapter 1141 dimulai dengan memperlihatkan Rod dan Nami beserta para penjaga raksasa yang terluka kembali ke desa menggunakan Shoveler, di mana terlihat Nami mengeluh karena dirinya tidak menemukan harta karun di Kastil Aur. Melihat Nami yang berbicara terlalu banyak, Rod kemudian menenangkan Nami agar para penjaga mendengar perkataan Nami. Lalu kemudian adegan berganti ke tempat Rifle dan Franky berada, di mana pada halaman ini mereka berdua melanjutkan tur harta karun pohon Adam, di mana Franky mengatakan pada Rifle bahwa ada banyak hal di pohon Adam yang patut dilihat lebih dari yang bisa dia bayangkan. Lalu Rifle menjelaskan bahwa para raksasa telah hidup di atas cabang-cabang pohon yang sangat besar, dan itulah mengapa ada sejarah yang kaya terkait dengan masing-masing cabang. Tiba-tiba Franky melihat sebuah cabang pohon Adam yang sangat besar yang telah ditebang dan bertanya kepada Rifle. Kemudian Rifle menjelaskan bahwa dahulu ada sebuah desa bernama Haugen di cabang tersebut. Suatu petir besar menyambar desa, membuatnya terbakar. Hal yang menarik dari ranting-ranting kuno ini adalah begitu dinyalakan, apinya tidak akan padam. Untuk mencegah api menyebar ke cabang lain, para raksasa Elbap harus memotong seluruh cabang beserta desa yang terbakar di atasnya. Mendengar perkataan Rifle, Franky pun berkata, itu pasti sangat sulit. Selegendaris apapun Adam, saya rasa ini adalah sesuatu yang tak terelakkan ketika pohon menjadi tua. Lalu Rifle menjelaskan bahwa petir dan api adalah satu-satunya kelemahan Elbap. Informasi menarik di chapter ini, marga anime berpikir bahwa desa Haugen atau desa yang berada di cabang pohon Adam adalah dunia surga, karena tempat tersebut berada pada tingkat pertama di antara cabang-cabang pohon Adam. Apakah ini berarti saat ini tidak ada satupun raksasa Elbap yang menghuni dunia sorga karena desa mereka dulunya telah terbakar oleh api? Mungkin hal tersebut bisa menjadi alasan kenapa desa dan kastil Elbap saat ini berada di tingkat kedua dunia matahari. Kemudian berdasarkan perkataan Rifle bahwa petir dan api adalah kelemahan dari Elbap, membuat marga anime berpikir bahwa Loki adalah orang yang membakar tempat tersebut saat masih kecil. Karena dalam sebuah kilas balik, Loki dikenal sebagai si pembakar. Perlu diketahui bahwa Loki memiliki senjata Ragnir atau palu seperti Thor yang mampu menciptakan guntur atau petir, menguatkan dugaan jika desa Haugen terbakar karena ulah pangeran Loki. Serta nakama perlu ketahui selain Loki, Big Mom adalah karakter lain yang dianggap sebagai perusak di tanah Elbap karena ulahnya saat masih kecil. Serta kekuatan Big Mom, api dan petir juga mempresentasikan kelemahan dari Elbap itu sendiri. Menarik. Kemudian adegan berpindah, desa barat, tempat Usopp dan yang lainnya berada, memperlihatkan Nami kembali ke pesta, dan dia berbicara dengan Usopp. Usopp dalam keadaan mabuk kemudian bertanya kepada Nami, di mana Luffy dan Zoro? Nami yang merahasiakan keberadaan Luffy dan Zoro berkata kepada Usopp, mungkin keduanya sedang jalan-jalan. Saat keduanya berbicara,
Jarul tiba di meja tempat Nami dan Usopp berada, di mana Usopp berkata kepada Jarul, "Hei Jarul, lihat navigator jenius kita telah di sini." Lalu Jarul menjawab, "Sungguh cantik sekali." Melihat Jarul memuji Nami, Usopp mengatakan bahwa Jarul adalah karakter cabul. Melihat Jarul memuji Nami, Usopp mengatakan bahwa Jarul adalah kakek cabul dan bertanya, seperti apa wanita idaman Jarul. Lalu Jarul berkata, "Bocah jaja, tipe saya, seorang wanita yang lebih tua." Mendengar jawaban Jarul, Usopp melompat dan menamparnya dengan pedang sambil berkata, "Kau adalah orang yang tertua di seluruh dunia." Kemudian mereka berdua tertawa bersama. Seperti yang diketahui, judul chapter 1141 adalah jawaban Jarul mengenai tipe wanita idamannya. Di mana pernyataan ini cukup menarik karena di chapter 867 terdapat sebuah adegan antara Jarul dan Mother Carmel. Pada saat itu Jarul memaafkan atau bisa dikatakan tidak jadi menghabisi Big Mom karena perintah dari Mother Carmel. Apakah ini adalah clue atau petunjuk bahwa sebenarnya Jarul menyukai wanita tua seperti Mother Carmel? Bagaimana menurut kalian, nakama? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kembali ke cerita, memperlihatkan Nami duduk di sebelah Jinbe, melihat tingkah laku Usopp yang sedang mabuk. Nami tersenyum dan mengatakan bahwa itu adalah mimpi Usopp dan Luffy untuk datang ke Elbaf. Sementara itu Sanji yang berada di lokasi menyadari bahwa Gert tidak hadir di pesta, sehingga dia mulai mencarinya. Lalu adegan berpindah memperlihatkan Rod membawa para penjaga raksasa untuk diobati oleh Gert. Gert mencoba menanyakan apa yang terjadi, namun Rod berusaha menyembunyikan kebenaran darinya. Pada akhirnya, Gert menghajar Rod hingga babak belur, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kemudian adegan kembali berpindah di tempat Luffy dan Zoro yang saat ini berada di dunia bawah, tempat Pangeran Loki berada. Pada halaman ini terlihat Loki dalam keadaan hampir mati, dan Monkey D. Luffy tanpa basa-basi mencoba membuka rantai tersebut. Namun rantai tersebut terbuat dari kairoseki atau batu laut, sehingga dia menjadi lemah begitu menyentuhnya. Lalu Roro, Zoro, dan Luffy kemudian berdebat. Melihat Luffy yang langsung membuka borgol Loki, lalu Zoro berkata bahwa belum aman untuk melepaskan Loki. Dia harus berbicara dengan Loki terlebih dahulu untuk menentukan tipe orang seperti apa dia. Roro Zoro berjalan ke arah Pangeran Loki dan menendang lukanya. Loki berteriak kesakitan. Lalu Roro Zoro berkata, "Oke, jadi cedera ini tidak palsu." Melihat Loki dengan luka, Luffy terkejut dan berkata, "Dia hampir mati." Lalu Zoro membalas, "Jika dia mati, ini adalah takdirnya." Wadidaw, jawaban yang sangat badas dari Babang Zoro. Lalu kemudian, mengetahui Loki dalam kondisi terluka, Zoro setuju untuk melepaskan rantai tersebut, tapi dia akan tetap menjaga satu borgol di pergelangan kaki Loki. Luffy mengatakan bahwa dia akan pergi untuk memanggil Chopper, tetapi karena perpustakaan burung hantu terlalu jauh, mereka harus pergi ke dokter desa. Kemudian Zoro mengatakan jika hal itu membuat para raksasa mengetahui bahwa mereka membebaskan Loki, mereka pasti akan dibuang. Luffy mengatakan dia tidak akan melakukannya. Dia akan memanggil dokter dari desa. Luffy juga mengatakan bahwa mereka harus makan daging, karena tidak ada yang bisa sembuh jika tidak makan daging. Kemudian Zoro menyadari sesuatu dan melihat hewan-hewan yang dikalahkan di dekat Loki. Lalu Zoro berkata, "Ada banyak daging tergeletak di sana. Apa yang terjadi?" Kemudian Luffy baru menyadari dan marah dan berkata, "Jangan katakan itu lagi. Mereka adalah teman-temanku. Aku akan memburu sesuatu yang lain di pegunungan." Lalu Zoro kembali berkata, "Mereka semua adalah daging yang sama." Mendengar perkataan Zoro, Luffy marah dan berkata, "Kamu jelas tidak memakan temanmu." Kemudian Zoro meminta maaf kepada Luffy bahwa dia telah salah. Lalu pada halaman selanjutnya, memperlihatkan Luffy hendak menuju ke desa. Luffy mendengar sesuatu yang datang dari langit. Luffy dan Zoro melihat Hajrudin beserta krunya bersama Sanji jatuh dari atas Valar. Di adegan ini diketahui Hajrudin mendengar semuanya dari Roa dan bergegas turun untuk menghentikan Luffy dan Zoro. Namun karena tergesa-gesa, Hajrudin dan krunya tidak menggunakan lift biasa dan menaiki Sapler untuk turun. Sapler akhirnya jatuh karena tidak ada awan pulau di tingkat yang lebih rendah.
Kemudian dalam halaman ganda yang luar biasa, kapten tercinta kita, Monkey D. Luffy, menggunakan Gomu Gomu no Fuzan untuk menolong mereka semua. Tubuh Luffy membengkak untuk menghentikan Sapler. Hadruddin menangis kegirangan melihat Luffy, tetapi Sapler memantul dengan kekuatan besar dan mereka semua terbang kembali. Pada adegan ini hanya Gerd dan Sanji yang tidak ikut terbang, karena keduanya melayang menggunakan Skywalk. Lalu mereka semua terjatuh dan Hadruddin beserta krunya berhasil bertemu kembali dengan Luffy. Mereka terluka parah. Mereka berterima kasih pada Luffy atas bantuannya karena jatuh dari ketinggian itu berarti kematian seketika. Kemudian Hadruddin meminta Luffy untuk tidak melepaskan Loki dan berkata, "Tolong topi jerami, pertimbangkan kembali keputusanmu untuk membebaskan Loki. Kau tidak boleh mempercayai Loki. Dia licik dan kejam. Dia jahat, penjahat yang tidak bisa ditebus. Kami mengenalnya sejak dia masih kecil. Jika dia mengatakan sesuatu yang menyenangkan, itu tidak diragukan lagi hanya sebuah tipu muslihat. Dia adalah seorang pria jahat yang dengan santai membunuh seseorang yang baru saja disebutnya sebagai teman. Dia adalah musuh bagi dunia." Mendengar perkataan Hadruddin, Roro Nuazoro berkata, "Sedikit terlambat untuk itu." Lalu Hadruddin terkejut, di mana dalam halaman ganda terakhir sangat luar biasa. Di chapter ini kita melihat Pangeran Loki, sang pangeran terkutuk, raksasa terkuat dari negeri Elbap telah bangkit. Meskipun dia masih memiliki borgol di pergelangan kaki kirinya. Loki berada di depan Luffy dan terlihat sangat marah. Wajahnya siluet. Ukuran Loki sangat besar. Luffy terlihat seperti semut di sampingnya. Para bajak laut prajurit raksasa baru sangat terkejut melihatnya dan berkata, "Itu Loki!" Melihat Loki bangkit, Luffy terkejut dan berkata, "Apa? Dia seharusnya pingsan." Lalu Hadruddin menatapnya dengan penuh tantangan. Sementara Loki mengambil senjatanya dengan senyum jahat di wajahnya. Kemudian panel terakhir, Hadruddin berteriak, "Berhenti, Loki! Jauhi Ragnir! Iron Thunder!" Lalu chapter 1141 ditutup dengan memperlihatkan Pangeran Loki bersiap untuk menyerang mereka semua. Wadidaw. Di chapter ini kita benar-benar mengetahui kelemahan dari Elbap dan salah satu kekuatan dari Loki, yaitu palu Iron Thunder. Hal ini tentunya bukan situasi yang baik bagi negeri Elbap, karena Pangeran Loki akan menggunakan kekuatannya yang akan mengguncang dengan kekuatan petir miliknya. Marga anime tidak dapat membayangkan hujan petir akan menyelimuti Elbap di chapter selanjutnya, karena amarah Loki saat ini telah berada di puncak segalanya. Ini memperjelas bahwa di chapter selanjutnya akan terjadi pertempuran antara Pangeran Loki melawan Luffy, Zoro, dan Sanji. Oda Sensei menghadirkan Sanji di dunia bawah agar mereka bertiga mampu menahan ancaman Loki. Ini akan menjadi pertarungan sangat megah. Seorang raksasa terkuat yang mengalahkan seluruh pasukan Elbap akan bertarung melawan seorang Yonko dengan kedua sayapnya. Di chapter selanjutnya, selain pertarungan hebat yang kita tunggu, Pangeran Loki mungkin di chapter selanjutnya akan menghancurkan borgol batu laut pada kakinya dengan palu miliknya. Karena kita tahu palu Loki mirip seperti palu milik Thor sebagai senjata legendaris. Luar biasa, Pangeran Loki tidak hanya memiliki buah iblis legendaris, tetapi juga senjata legendaris. Menarik tunggu chapter selanjutnya dan kabar terakhir. Minggu depan tidak libur. Mantap. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian, Lem. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, marga anime yang sebesar-besar. Sekian.